Oke teman-teman. Nah, mungkin di antara teman-teman yang nonton ini ada yang sedang menjalankan bisnisnya dan bisnisnya itu pakai WhatsApp ya untuk jualan. Nah, kali ini aku mau kasih beberapa tools rekomendasi yang bisa teman-teman gunakan sebagai solusi untuk mengirimkan pesan broadcast ke database pelanggan yang teman-teman punya. Nah, tools ini sudah saya rangkum dan sudah saya coba beberapa juga sudah saya gunakan untuk aktivitas broadcast saya sehari-hari dan kali ini saya akan sharing bagaimana pengalamannya, bagaimana cara tools ini bekerja gitu dan mungkin teman-teman yang tertarik boleh mencobanya seperti itu. Oke, kita langsung aja. Oke, yang pertama ini ada Star Sender teman-teman. Ya, Star Sender ini toolsnya ini dia basisnya itu web base ya. Nah, Star Sender ini kalau dari saya pribadi itu fiturnya banyak banget teman-teman ya. Nah, jadi Star Center ini teman-teman bisa kita gunakan yang pertama dia untuk sebagai notifikasi order ya. Mungkin teman-teman yang mau pakai API-nya, jadi bisa nih pakai Star Center karena mereka juga menyediakan yang namanya API-nya gitu. Nah, selain dari itu untuk fitur-fitur Star Center ini juga sudah dilengkapi dengan beberapa fitur-fitur canggih ya, yang ada yang seperti validasi kontak otomatis gitu. Nah, dia juga sudah ada yang namanya AI ya, dia sudah terintegrasi dengan AI gitu. Jadi AI ya, chatbotnya ya, ini sudah lebih canggih lagi gitu karena di sini sudah pakai auto reply plus AI plus webhook plus greeter ya. Jadi ini salam ya kalau saya baca seperti itu. Oke, coba kita baca dulu. Nah, iya, karena memang beberapa tools-tools seperti ini itu sudah menyediakan yang namanya integrasi dengan AI ya, terutama untuk chatbotnya gitu. Jadi ini bisa ngebantu banget ketika teman-teman punya kebutuhan untuk bisa melayani chat pelanggan 24 jam per hari gitu tanpa berhenti ya. Gitu. Oke. Jadi memang Star Center ini dia sebuah tools web base ya, seperti yang saya bilang tadi. Dia web base, dia bisa teman-teman akses entah itu di HP, tablet, laptop, PC sekalipun itu bisa. Oke. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat ya, ada beberapa fitur yang ditawarkan. Salah satunya adalah WA broadcast. Gitu. Di Star Center ini juga sebenarnya dia ekosistemnya sudah lumayan lengkap ya, karena dia juga sudah memiliki integrasi dengan beberapa plugin-plugin dari platform-platform seperti WordPress ya, dan juga beberapa platform-platform membership gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin pakai salah satu daripada platform-platform itu, ya teman-teman boleh mengintegrasikan Star Center ini sebagai plugin untuk mengirimkan notifikasi. Salah satunya mungkin notifikasi order gitu. Oke, nah ada beberapa nanti teman-teman buat sendiri ya. Nah ini juga, nah ini integrasinya teman-teman. Oke, itu aja. Nah untuk fiturnya ya teman-teman boleh lihat di sini di halaman page-nya. Terus untuk harga, nah, harganya ini cukup terjangkau ya. Dia tidak memberikan paket bulanan, tapi dia punya paket setengah tahun atau 1 tahun gitu ya, 6 bulan atau 1 tahun. Nah, dan di sini juga dia lumayan banyak ya yang ditawarkan seperti unlimited message, terus juga ada 10 device ya. Artinya di sini teman-teman boleh mengkoneksikan sampai 10 nomor WhatsApp. Jadi ya mungkin dibanyakin aja handphone sama kartu SIM-nya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada paket yang premium plus AI ya. Oke. Oh dia pakai ini, dia pakai ChatGPT untuk AI chatbotnya. Teman-teman bisa pakai. Oke. Oke. Nah, untuk teman-teman yang ingin mencoba tools Star Center ini, teman-teman boleh masuk atau ke websitenya langsung ya di starcenter.id. Nanti teman-teman silakan cek-cek dulu dan juga boleh diregister terlebih dahulu ya.
nanti teman-teman bakalan dapat uh, akses trial ya yang boleh teman-teman pakai untuk lihat, untuk ngetes langsung gitu gimana performa dari StarCenter ini. Kalau dari saya sendiri, StarCenter ini sudah cukup powerful ya, karena dia juga punya banyak banget fitur pendukung lainnya, bukan cuma untuk kebutuhan broadcast saja. Jadi dia sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan bisnis kita. Oke, yang berikutnya adalah ngirim WA teman-teman. Nah ini kalau dari saya sendiri ini lebih lebih ramah UMKM ya, walaupun memang dia ada beberapa fitur-fitur integrasi seperti dia bisa mengintegrasikan dirinya dengan WooCommerce ya, sebuah plugin untuk jualan di WordPress. Dia juga bisa pakai Google Form dan juga pastinya dia bisa API. Gitu. Nah, oke, kalau kita lihat di sini untuk harga, oke, kebetulan di sini untuk mengirim ya ini dia kasih pilihan paket basic dan juga paket enterprise ya. Kalau kita lihat di sini dia ada limitasi dari batas pengiriman pesan per bulan. Ya. Jadi teman-teman kalau udah teman-teman mau cari tools broadcast itu pastikan dicek dulu ya limit-limitnya. Kayak ini kan dia kasih limitasi 10.000 kontak yang bisa dikirimi pesannya per bulan gitu. Dan dia juga bisa ngesimpan kontak itu 500 ya. Jadi dia cuma bisa ngesimpan 500 kontak ketika teman-teman ambil paket yang basic. Seperti itu. Oke, kalau dari saya sendiri untuk ngirim ya ini cocok kalau misalnya teman-teman itu skalanya masih kecil ya. Misalnya mungkin teman-teman baru punya mungkin ratusan customer ya. Ini cocok banget karena harganya dia di sini juga cukup murah karena dia harganya cuma 7.500, ini nggak sampai 50.000 per bulan ya. Jadi teman-teman boleh coba ini. Oke, terus yang berikut oh iya, yang ini juga ini sebenarnya ini web based ya, jadi sama kayak StarCenter tadi, kita bisa akses dia di browser langsung. Nah, yang berikut kita ada yang namanya WBS Pro teman-teman. Nah, WBS Pro ini yang salah satu yang menarik ya, yang ada di daftar kita hari ini. Karena kenapa? Karena WBS Pro ini basisnya dia aplikasi desktop teman-teman. Ya, jadi aplikasi desktop artinya kita install di dalam laptop ataupun PC kita ya. Dan kabar bagusnya dia ini sudah support Windows sama Mac gitu. Jadi macOS mau teman-teman yang pakai macOS bisa, teman-teman pakai Windows seperti saya juga bisa gitu. Nah, WBS Pro ini kalau menurut saya cukup bagus ya. Kenapa saya bilang cukup bagus? Karena yang pertama dia basisnya ini dia standalone application, artinya kita install dia di dalam mesin kita sendiri. Kenapa hal ini bagus? Karena database kita teman-teman ya, database pelanggan kita itu kan itu aset ya, itu aset kita. Kita pasti tidak mau aset kita ini dipergunakan atau diambil tanpa sepengetahuan kita. Nah, oleh karena itu WBS Pro ini menurut saya adalah pilihan terbaik ketika teman-teman punya apa yang namanya policy atau peraturan yang mana database teman-teman itu harus dikelola oleh teman-teman sendiri gitu ya. Jadi ini mungkin mulai dari skala UMKM, skala kecil, menengah, dan bahkan mungkin enterprise akan sangat cocok menggunakan ini. Oke, kalau kita lihat-lihat di dalam webnya, nah ini kan dia juga sudah bisa digunakan baik di Windows maupun macOS. Nah, seperti itu. Nah, terus satu yang saya sukai dari tools ini itu karena dia tidak ada kasih limitasi, teman-teman. Karena limitasi itu mungkin teman-teman akan temukan di yang namanya tools web based gitu. Kalau di dalam tools yang bentuknya adalah aplikasi yang perlu kita install seperti WBS Pro ini, dia tidak ada limitasi teman-teman ya. Limitasinya mungkin dari lisensinya ya, lisensi mungkin setahun 2 tahun, tapi kalau dari limitasi kayak berapa kontak yang boleh kita upload, berapa broadcast per bulan, itu tidak ada sama sekali teman-teman. Jadi ini yang bakalan mungkin opsi yang paling masuk akal ya ketika teman-teman membutuhkan
membutuhkan tools untuk broadcast. Nah, WebEx Pro sendiri sudah menawarkan paket bulanan teman-teman. Jadi paket bulanan ada, paket 6 bulan ada, paket tahunan ada gitu. Nah, kalau teman-teman saran saya mungkin teman-teman ambil yang paket tahunan, karena ini saya rasa ini yang paling hemat ya. Terus nanti teman-teman juga bisa pakainya itu selama 1 tahun penuh gitu, karena nanti di perpanjangan bulan berikutnya itu teman-teman cukup bayar 299.000 gitu. Jadi sekali bayar 216.000 pakai setahun, tahun depannya teman-teman cukup bayar 299.000 gitu, hemat banget ya. Oke, nah saya sendiri udah coba pakai tools ini sendiri, dan menurut saya ini adalah tools yang terbaik ya kalau menurut saya. Karena yang pertama, dia bisa kita kontrol ya, karena dia terinstall di dalam mesin kita, di laptop kita, di PC kita. Terus yang pertama, untuk datanya itu kita bisa kelola sendiri, dan yang berikutnya adalah dia tidak ada ketergantungan dengan yang namanya browser teman-teman ya. Dia cukup butuh laptop atau PC, terus internet udah bisa pakai gitu. Kalau misalnya teman-teman pakai tools yang berbasis web, itu kalau menurut saya kadang kita akan sangat-sangat bergantung dengan yang namanya server mereka gitu. Jadi ketika misalnya ada mungkin tiba-tiba servernya down karena kelebihan beban gitu, maka itu otomatis akan ngefek juga ke aktivitas kita gitu. Nah, beda dengan WebEx Pro ini, karena dia kita install sendiri ya, selama spesifikasi dari PC ataupun laptop kita ini masih mumpuni untuk menjalankan sistemnya, ya tidak masalah gitu. Dia akan bisa mendeliver semua pesan-pesan yang kita kirimkan. Seperti itu. Dan untuk testimoni juga udah banyak banget ya yang pakai. Di sini juga udah ada yang meliputnya, ada juga yang dari beberapa perusahaan-perusahaan besar juga sudah pakai. Dan tentunya mereka-mereka ini ada yang sudah skalanya itu skala enterprise gitu. Seperti JNE. Nah, ini kan ya, Tempo seperti ini. Kamu boleh lihat bahkan sampai perusahaan-perusahaan milik pemerintah juga pakai gitu. Oke, teman-teman silakan ya, kunjungi aja di wbspro.id kalau teman-teman mau coba pakai tools ini. Saya udah coba. Nah, terus yang berikut kita bahas yaitu whatsapp.id. Nah, ini salah satu yang menarik dari list kita hari ini. Kenapa? Karena dia menawarkan uji coba gratis juga. Ya. Dia menawarkan uji coba gratis yang boleh teman-teman pakai, ya, yang boleh teman-teman pakai untuk mengirimkan pesan broadcast gitu. Nah, untuk WhatsApp sendiri dia ini kalau tidak salah dia pakainya itu web base ya. Jadi sama kayak tools seperti Pretender atau yang ngirim WM tadi ya. Ini nah, dia berbasis web. Cuman di sini kita bisa pakai yang namanya akun gratis teman-teman ya. Seperti untuk fiturnya sendiri dia juga sudah cukup ya untuk kebutuhan broadcast ya, karena dia bisa ngirim broadcast dan juga buat scheduling broadcast teman-teman boleh pakai. Dan untuk cara pakainya itu teman-teman kunjungi aja di whatsapp.id. Nanti teman-teman silahkan klik coba gratis di bagian sini, nanti teman-teman langsung daftar aja. Nah, terus yang terakhir itu ada Kirimi teman-teman. Nah, ini saya sendiri baru nemu ya tools ini beberapa waktu sebelumnya. Nah, Kirimi ini juga lumayan lengkap ya, karena dia juga memiliki yang namanya fitur auto reply dan AI agent gitu, yang bakal ngebantu kita untuk bikin AI chatbot yang bisa balesin pesan customer tanpa berhenti. Dan dia juga ada nawarin paket starter gratis ya, yang teman-teman boleh coba dengan limitasi 1.000 pesan per bulan. Nah, teman-teman skala UMKM mungkin boleh cobain paket starternya dulu, yang gratisnya dulu. Terus kalau misalnya nanti bisnisnya grow, nah
baru deh kita ambil paket-paket yang lebih lagi, lebih tinggi lagi plan. Kayak ini kan, ini waduh, ini nggak sampai 30.000, bisa 5.000% persen per bulan ya. Jadi ini cocok banget ya untuk teman-teman gunakan, apalagi yang skala-skalanya masih UMKM ya, yang baru-baru merintis, juga lumayan lengkap juga ya fiturnya. Oke, itu aja ya, beberapa tools broadcast yang mungkin boleh teman-teman gunakan, yang boleh teman-teman coba untuk memenuhi kebutuhan uh, broadcast pesan WhatsApp yang untuk link-link dari tools yang saya rekomendasikan ini, teman-teman nanti boleh klik di bagian deskripsi video ini, dan terima kasih sudah menonton.